Pemirsa, Presiden Joko Widodo bersama Wakil Presiden Ma'ruf Amin menunaikan sholat Idul Fitri 1445 Hijriah di Masjid Istiqlal, Jakarta. Sementara sholat Idul Fitri di lapangan Lumintang, Denpasar berlangsung penuh toleransi dijaga pecalang. Allahu Akbar. Presiden Joko Widodo bersama Wakil Presiden Ma'ruf Amin menunaikan sholat Idul Fitri 1445 Hijriah di Masjid Istiqlal, Jakarta, Rabu pagi. Presiden bersama Wapres memasuki ruang utama Masjid Istiqlal sekitar pukul 7 waktu Indonesia Barat. Presiden Jokowi tampak mengenakan kemeja putih dengan celana panjang berwarna gelap, sedangkan sang Wapres mengenakan kemeja muslim putih dengan paduan jas dan bawahan sarung. Turut hadir dalam sholat itisan Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan, Kepala Staf Kepresidenan Muldoko, Menteri Investasi Bahlil Lahadalia, dan Menhub Budi Karya. Sholat Idul Fitri dipimpin oleh Imam Husni Ismail dan khutbah disampaikan oleh Ala Bashir dengan tema memperkuat kebersamaan dalam menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Pemirsa, calon presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo dan keluarga melaksanakan sholat Idul Fitri di Sleman, Yogyakarta. Ganjar tiba di lapangan Dolo bersama istri Siti Atikoh dan putranya Zinedine Alam sekitar pukul 6:00. Sholat Idul Fitri ini atau sholat Id dimulai pukul 6:34 dengan imam sekaligus khatib Ustadz Abdul Wahid yang juga merupakan dosen Universitas Darussalam Gontor. Usai sholat Id melalui akun Instagramnya, Ganjar menggelar open house di kediamannya mulai pukul 8:00 waktu Indonesia bagian Barat. Tentu di suasana Idul Fitri yang pertama saya dan keluarga ingin menyampaikan selamat Hari Raya Idul Fitri, ya. Mohon maaf lahir dan batin untuk semua warga bangsa dan tentu saja wabil khusus warga Jogja karena saya lagi di sini, dan tentu saja mudah-mudahan ada hikmah dari Ramadan kemarin seperti tadi khatib menyampaikan, kita bersihkan pikiran, kita bersihkan hati, saling memaafkan sehingga kembali fitrah, kembali suci, dan kita harus kembali menjalani kehidupan dengan lebih baik. Sementara itu, ratusan warga melaksanakan sholat Id di depan Tanggul Lumpur Lapindo, Porong, Sidoarjo, Jawa Timur. Sebagian besar jemaah yang datang merupakan mantan warga desa Siring dan Porong yang kini tinggal di luar kota Sidoarjo. Meski hanya digelar di sebuah lapangan kosong di depan Tanggul Lumpur Lapindo, namun antusiasme warga untuk melaksanakan sholat Id di ex-desa Siring Porong Sidoarjo masih tinggi. Ratusan mantan warga desa Siring dan Jatirjo Sidoarjo yang kini tinggal di luar kota Sidoarjo tampak bahagia dan khusyuk untuk mengikuti sholat Id bersama keluarga dan kerabat mereka. Warga mengaku senang melaksanakan sholat Id di lokasi karena sekaligus bernostalgia dengan kediaman di masa lalu. Jamaah masih banyak, walaupun mereka jauh-jauh karena mungkin dulunya adalah mereka warga sini, warga Jatirjo, Siring dan sekitarnya. Sekarang mereka sudah lepas dari daerah ini karena daerah ini sudah peta. Ya, sholat Idul Fitri di lapangan Lumintang, Denpasar, Bali berlangsung penuh toleransi. Belasan pecalang atau keamanan desa adat turut mengamankan jalannya sholat Id yang dihadiri ribuan umat muslim. Ribuan umat muslim di kota Denpasar sejak pagi mulai berdatangan untuk melaksanakan sholat Idul Fitri 1445 Hijriah di lapangan Lumintang, Denpasar, Bali. Selain petugas kepolisian, 15 orang pecalang atau keamanan adat desa Lumintang turut serta mengamankan jalannya sholat Id hari ini. Dengan pakaian khas adat Bali, para pecalang ini dengan sigap membantu umat muslim yang akan melangsungkan sholat Id agar berjalan aman dan juga tertib. Jadi setiap tahun sekali pecalang itu toleransi, siap mengamankan dan kegiatan sholatnya lancar. Ini luar biasa, jadi banyak pecalang dan juga dari Polantas ikut mengamankan dan menjaga ketertiban untuk pelaksanaan sholat
Id ini. Kita sangat bersyukur bisa melaksanakan sholat Id dengan aman, tenang, dan nyaman di Pulau Bali. Walaupun sebagian juga banyak warga yang sudah mudik. Wujud toleransi antar umat beragama di Bali telah terjalin sejak lama dan terjaga hingga saat ini. Dari Denpasar, Bali, Indira Ari, iNews melaporkan. Ya, hal yang sama juga dilakukan jemaah An-Natsir di Goa, Sulawesi Selatan yang melaksanakan sholat Idul Fitri Selasa kemarin. Sholat Idul Fitri jemaah An-Natsir dilakukan berdasarkan hasil pengamatan bulan yang lebih awal dari pemerintah. Ratusan jemaah An-Natsir di Kelurahan Mawang, Kecamatan Boton Maranu, Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan melaksanakan sholat Idul Fitri 1445 Hijriah. Penentuan jatuhnya 1 Syawal 1445 Hijriah dilakukan oleh jemaah An-Natsir setelah mengamati perjalanan bulan mulai sejak awal masuknya bulan Ramadan hingga 3 hari menjelang berakhirnya bulan Ramadan. Selain mengamati perjalanan bulan, jemaah An-Natsir juga melakukan pengamatan dengan melihat tanda-tanda alam seperti terjadinya air pasang puncak. Tak hanya itu, pengamatan juga dilakukan dengan bantuan aplikasi. Menurut jemaah An-Natsir, sholat Idul Fitri dilaksanakan hari ini karena telah meyakini bulan Ramadan telah berakhir pada Selasa 9 April dini hari sekitar pukul 2 waktu Indonesia Tengah. Itu dimulai tadi malam itu kan untuk waktu Indonesia Tengah ya, itu sekitar jam 2. Itu bersamaan dengan terjadinya gerhana matahari total di benua Amerika sana. Itu satu ilmu pengetahuan yang tidak bisa dibantahkan bahwasanya ketika terjadi gerhana matahari itu adalah bagian daripada perpisahan bulan. Artinya sejak itulah Ramadan ke Syawal. Karena terjadi malam hari, waktunya sangat memungkinkan untuk melaksanakan Idul Fitri hari ini. 1 Syawal 1445 Hijriah hari ini, maka An-Natsir melaksanakan hari ini. Seperti umat Islam pada umumnya, usai melaksanakan sholat Idul Fitri, jemaah An-Natsir juga mendengarkan khutbah Idul Fitri yang disampaikan langsung oleh pimpinan jemaah An-Natsir dan saling memaafkan antar sesama jemaah. Dari Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan, Bukma, iNews melaporkan. Kita ke informasi selanjutnya, lebih dari 8.000 warga binaan di Lapas Rutan maupun LPKA di wilayah DKI Jakarta mendapatkan remisi khusus pada momen Hari Raya Fitri 2024 dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. 150 lebih diantaranya langsung dinyatakan bebas hari ini. Momen Hari Raya Idul Fitri membawa sukacita tersendiri bagi warga binaan pemasyarakatan yang beragama Islam. Salah satunya di Lapas Narkotika Jakarta, Jakarta Timur. Kebahagiaan pun terpancar dari raut wajah para warga binaan saat usai menjalani sholat Idul Fitri. Di Lapas Narkotika Jakarta, dari total 2.849 warga binaan, 2.417 diantaranya mendapat remisi khusus 1, yakni pengurangan masa tahanan. Sedangkan 25 warga binaan lainnya mendapat remisi khusus 2, yakni bebas langsung. Sementara untuk di Lapas, Rutan, dan LPKA se-DKI Jakarta, dari total 14.725 warga binaan, sebanyak 8.906 warga binaan mendapat remisi pengurangan masa tahanan mulai 15 hari hingga 1 bulan. 158 warga binaan diantaranya mendapat remisi bebas langsung. Pemberian remisi ini adalah penghargaan dari negara terhadap upaya bagi setiap narapidana maupun anak yang mengikuti program pembinaan di lapas, rutan maupun di LPKA. Dan ini adalah indikator keberhasilan petugas pemasyarakatan di lingkungan lapas rutan. Mereka yang mendapat remisi bebas diharapkan dapat kembali ke kehidupan normal serta dapat kembali diterima di tengah kehidupan masyarakat. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Pemirsa, Wali Kota Gibran Rakabuming Raka mengikuti sholat Idul Fitri bersama ratusan warga di halaman Balai Kota Solo. Selesai sholat Id, Gibran menggelar open house di rumah dinasnya.
Gibran tiba sekitar pukul 6 waktu Indonesia Barat bersama istrinya Selvi Ananda dan kedua anaknya yakni Jan Etes dan La Lembah Manah. Putra sulung Presiden Joko Widodo ini menempati syaf terdepan. Seusai sholat Id, Gibran menggelar open house di rumah dinas Loji Gandrung, Surakarta. Masyarakat diperbolehkan hadir untuk mengikuti acara open house. Gibran juga menyampaikan selamat Hari Raya Idul Fitri kepada masyarakat Surakarta. Pemirsa, satu keluarga menjadi korban kecelakaan mudik maut di tol Jakarta Cikampek kilometer 58. Korban yang berasal dari Kabupaten Ciamis, Jawa Barat ini yaitu sopir Grand Max, 2 orang anaknya dan 1 keponakannya. Suasana duka menyelimuti keluarga korban kecelakaan maut di kilometer 58 tol Jakarta Cikampek di Dusun Karanganyar, Desa Tanjung Jaya, Kecamatan Rancah, Ciamis, Jawa Barat. Ukar Karmana, 55 tahun, sopir Grand Max adalah satu dari 12 korban tewas saat arus mudik lebaran 2024. Korban tewas bersama 2 orang anaknya, Sandy Handian 18 tahun dan Jihan Windisya 26 tahun serta keponakannya Rizky Prasetyo 23 tahun. Menurut salah satu kerabat korban, Ukar yang merupakan sopir travel ditemani Sandy bermaksud menjemput Jihan dan Rizky, kerabatnya yang bekerja di wilayah Bekasi. Selain itu, Ukar sekaligus menarik penumpang langganannya yang hendak menuju Ciamis. Naas dalam perjalanan mudik tersebut, minibus Grand Max yang membawa 9 penumpang mengalami kecelakaan beruntun yang menyebabkan 2 mobil diantaranya terbakar. Satu keluarga, yang satu kakak 3 orang, yang beda kakak Muhammad Rizky. Kabar dari rumah sakit Karawang. Nanti sore keputusannya bisa dibawa pulang nanti sore atau gimana, atau habis lebaran. Menurut Kadis Hub Ciamis Dadang Mulyatna, seluruh keluarga Ukar Karmana telah pergi ke rumah sakit di Karawang untuk melakukan pencocokan DNA. Dan identifikasi memang kondisi mayatnya sudah tidak bisa dikenali sehingga membutuhkan DNA ya dari keluarga di sini, dan sudah ada yang berangkat diantar oleh Pak Kepala Dusun, barusan informasi dari Pak Kepala Desa. Mudah-mudahan tidak terlalu lama semua jenazah sudah ada di rumah duka. Diketahui korban 9 penumpang minibus Grand Max, diantaranya selain keluarga sopir travel, yakni 2 orang korban warga Rancah, Kota Ciamis, Muhammad Nurjaki 22 tahun dan Nina Kania, serta 2 korban warga Depok, yakni Jasmine dan Waldan yang masih berstatus pelajar. Sementara 1 orang belum diketahui identitasnya. Dari Ciamis, Jawa Barat, Asep Muslim, iNews melaporkan. Pemirsa, hari ini Presiden Joko Widodo menggelar open house di Istana Negara Jakarta. Dan untuk mengetahui seperti apa open house yang dilakukan oleh Presiden Jokowi, sudah ada rekan kami Putu Bagus yang berada di lokasi. Ya, selamat siang Putu, seperti apa antusias masyarakat saat open house yang dilakukan oleh Presiden Jokowi? Ya baik, Kevin, Pakan, dan juga pemirsa, saat ini saya tengah berada di Istana Negara, di mana seperti yang diketahui pada hari ini, tepatnya di hari kemenangan, hari Idul Fitri, jatuh di hari Rabu 10 April 2024, Presiden Republik Indonesia Joko Widodo menggelar open house begitu di tempat saya melaporkan di Istana Negara. Dan pantauan kami tadi memang untuk Presiden Jokowi ini mengundang sejumlah berbagai elemen pihak, yakni diantaranya masyarakat, warga sekitar, dan juga menteri dari Kabinet Indonesia Maju. Dan pantauan kami memang untuk saat ini pukul 12 atau 11:55 waktu Indonesia Barat, memang acara kegiatan open house ini sudah usai tadi pukul 11 siang. Dan untuk saat ini masih kami pantau begitu, masih belum ada aktivitas kembali. Dan sejauh ini jika memang tadi kami menginformasikan bahwa pagi hari, tadi pagi
Untuk acara open house ini berlangsung sejak pukul 8 waktu Indonesia Barat dan juga warga dan masyarakat boleh disertakan untuk hadir dengan mematuhi protokol atau aturan dari Istana Negara, di mana memang tadi antrian sempat mengular begitu sampai ke luar istana, dan juga ini disambut oleh Presiden Jokowi, di mana warga dan masyarakat diperbolehkan atau diizinkan untuk hadir open house di Istana Negara ini, yang memang ini jarang sekali digelar atau dilaksanakan, yang dari 2 periode kepemimpinan Jokowi atau 10 tahun ini baru berlangsung sekiranya 3 kali, dan ini diperkirakan menjadi tahun terakhir begitu open house dari yang dilaksanakan oleh Presiden Joko Widodo. Sementara itu untuk tadi dari Menteri Kabinet Indonesia Maju, kami memantau ada sejumlah tokoh, diantaranya ada Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, ada pula Menteri Investasi Bahlil, diantaranya juga ada Menteri ATR BPN Agus Harimurti Yudhoyono, ada pula Menko Polhukam Hadi Cahyanto, dan juga dari berbagai menteri dari Kabinet Indonesia Maju dan tokoh-tokoh lainnya turut serta untuk hadir. Dan sampai siang hari ini memang acaranya sudah selesai digelar, dan dikabarkan memang Presiden Jokowi akan bertolak kembali melaksanakan tugas negara atau keluar kota begitu. Dan sekian informasi yang kami dapatkan dari Istana Negara, kami kembalikan ke Anda Kevin di studio. Baik, terima kasih Putu Bagus atas laporan Anda langsung dari Istana Negara Jakarta. Selamat kembali bertugas, Putu. Ya, sementara pemirsa, Lebaran merupakan momen yang sangat spesial dan penuh dengan kebahagiaan. Kurang afdol rasanya jika tidak mengabadikan dengan berfoto bersama kerabat dan juga keluarga Anda. Nah pemirsa, ada yang spesial untuk momen Lebaran ini, ada tips pose dan juga teknik pengambilan gambar yang tentunya melalui ponsel Anda yang bisa menjadi inspirasi mengabadikan momen spesial. Ayo, siapa nih yang udah siap-siap kumpulin stok foto di momen Lebaran? Eits, jangan buru-buru, karena ternyata ada loh tips jitu biar pose foto Anda bersama keluarga terlihat menarik. Adalah Nasion Patriotik, fotografer asal Jember yang membuat tips foto menarik pada momen Lebaran dan tentunya layak unggah ke sosial media. Nasion juga menginspirasi dengan pemanfaatan ponsel sebagai media foto sekaligus editing. Berkat kepiawaiannya, pemuda yang bermukim di Jember ini menjadi salah satu konten kreator sosial media dengan followers tinggi. Menurut Nasion, selain keterampilan dalam mengoperasikan kamera ponsel, faktor pemilihan pose juga memegang peranan penting. Kalau ponsel yang penting, karena saya juga sering ngasih tutorial tentang foto pakai HP, itu cahaya. Jadi usahakan jangan sampai cahaya yang ada di background itu jumlah intensitasnya lebih terang daripada subjeknya, atau backlight ya orang biasa sebut. Jangan juga kita foto di tempat yang terlalu gelap gitu, sehingga karena lensa di HP itu terlalu kecil, jadi dia menangkap sensor cahayanya itu menangkap cahaya nggak maksimal kalau misalkan cahayanya sedikit. Jadi gimana nih? Udah terbayang mau pakai pose andalan seperti apa pada momen kumpul Lebaran hari ini? Dari Jember, Jawa Timur, Bambang Sugiarto, iNews melaporkan. Ya pemirsa, ada yang unik di ajang Hafiz Indonesia 2024. Salah satu peserta dari Gresik selain memiliki kemampuan menghafal 7 juz Al-Quran, ternyata juga piawai untuk mendalang atau memainkan wayang kulit. Ada yang berbeda di ajang Hafiz Indonesia 2024, yakni perang antara Brotoseno melawan raksasa Wahmuko. Adalah Zubair Atollah, salah satu peserta Hafiz Indonesia yang menjadi dalang kedua tokoh wayang ini. Zubair mengenal wayang dari ayahnya, dan keterampilan mendalang diperoleh dari Ki Puguh Prasetyo yang tinggal tak jauh dari rumahnya di Perum Green Cerme, Kampung Gresik, Jawa Timur. Ceritanya kok senang wayang itu gimana? Karena dari kecil sudah dilihatkan wayang dari kecil. Pernah pentas wayang nggak juga? Sering, setiap Agustus mesti tampil. Wazayyanna samaa'a dunya. Sementara kemampuan mengaji dan menghafal Quran berkat ibundanya dan bimbingan seorang guru mengaji di Surabaya. Kami keliling mencari guru mengaji, guru qiro,
alhamdulillah dapat di Sememi, Surabaya. Ke sana habis maghrib, pulangnya jam 8 malam. Setiap hari seperti itu, tapi cuma bertahan beberapa bulan saja karena macet di jalan, anaknya ngantuk, akhirnya putus. Meski demikian, Zubair tetap seperti anak-anak pada umumnya. Kalau menghafal Quran sambil lompat-lompat, sambil tiduran, makan masih disuapi, tidur masih dipeluk. Kalau habis murojaah agak banyak, minta riwet beli mainan yang 2000-an itu sudah. Hafalan Al-Quran sebanyak 7 juz menjadi bekal Zubair mengikuti ajang Hafiz Indonesia 2024. Zubair bertekad mewujudkan cita-citanya menjadi imam Masjidil Haram, sekaligus berdakwah dengan media wayang kulit. Dari Gresik, Jawa Timur, Agus Ismanto, iNews melaporkan. Pemirsa, antisipasi tindak kejahatan pencurian rumah kosong yang ditinggal mudik saat Lebaran. Polisi menggencar melakukan patroli di sejumlah perumahan di kawasan Depok. Namun warga juga diimbau untuk melapor ke pengurus lingkungan setempat jika hendak mudik. Dalam patroli rumah kosong kali ini, jajaran Polres Metro Depok mendatangi salah satu komplek perumahan di kawasan Sukma Jaya. Satu persatu rumah kosong ditinggal penghuninya mudik ini pun tak luput dari pemeriksaan petugas. Polisi berusaha mengantisipasi kejadian-kejadian yang tidak diinginkan seperti pencurian rumah kosong, kebakaran, dan hal-hal lain berpotensi terjadi saat ditinggal pemiliknya mudik. Kalau setiap malam sebenarnya kita melakukan patroli secara bersama dengan Garnisun, ya, dengan Satpol PP itu muter ke seluruh wilayah Depok. Setiap malam. Saat patroli, 30 personel polisi turun untuk melaksanakan patroli gabungan ke seluruh wilayah Depok. Patroli akan berakhir hingga awal pekan depan. Dari Depok, Jawa Barat, Yung Rizky melaporkan.